Belum. Belum batal. Terus tahun ini ada yang berbeda nggak sih? Puasa-puasa tahun ini kan ada pandemi, terus kompetisi ditangguhkan. Itu rasanya ada yang berbeda apa enggak? Rasanya sih pasti berbeda ya. Mungkin kalau tahun-tahun biasanya kan kita pasti pas puasa gini ya tetap pelatihan, tapi apa fokusnya buat turnamen gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin ya bisa lebih fokus di puasanya karena turnamen kan masih belum ada, masih jauh. Jadi ya insya Allah bisa, harusnya sih bisa full puasanya untuk tahun ini. Harusnya full ya. Iya, yeah, Terus kemarin update-nya gimana? Kan update terakhir katanya Thomas Uber diundur ya sampai Oktober ya. iya, yeah, betul. Terus dari pelatnas tuh gimana dong? Ya tetap kita ada latihan. Cuman ya Hmm. buat jaga aja dulu di bulan puasa ini kan, apa istilahnya, kalau biasanya fokusnya buat pertandingan, kalau sekarang buat jaga kesehatan dulu karena pertandingan juga masih jauh di bulan Oktober kan baru mulai Iya, lagi. iya. Ya tetap kita harus jaga, tetap ada latihan, cuman ya intensitasnya aja nggak seperti biasanya. Mungkin latihan Hmm. sehari sekali, yang penting ada latihannya. Tetapi sekarang udah di pelatnas ya, masih di pelatnas ya. Iya, dari Itu pulang dari All England di Platnas terus, belum, kan nggak bisa keluar juga tuh pas dari situ. sejak Maret ya berarti ya. Iya, Dari Maret sampai sekarang masih di pelatnas. iya, Terus kan aslinya dari Bantul ya, iya. Bantul kan. Bisa cerita nggak awal mulanya sampai akhirnya bisa masuk pelatnas gitu? Ya awal mulanya sih latihan di mana? Ikutin pertamanya sih. Jadi kalau sore kan biasanya kan nggak ada kegiatan kan habis sekolah gitu. Terus sama Hmm, kakak saya disuruh carilah kegiatan. Ya carilah apa kegiatan biar nggak main-main terus gitu loh maksudnya. Sore ya, biar ya. ada kegiatan. Terus disuruh milih antara badminton sama sepak bola waktu itu. Terus akhirnya ya pertamanya saya juga apa ya, masih nyoba-nyoba gitu kan, semua ini juga diikutin aja. Ya. Terus akhirnya disuruh ini dimasukin ke klub badminton awalnya. Terus juga dulu almarhum ayah juga sering ikut main badminton juga kalau tiap malam gitu di rumah, deket rumah. Jadi Hmm. akhirnya lama-lama bisa seneng dan gimana ya, Jadi dari dari umur berapa tuh kalau mulai mulainya tekun tuh ke dari kelas badmintonnya gitu? 3 SD. Dari 3 SD ya. Ya. Terus perjalanan gabung klub apa dulu awalnya? Klubnya awalnya tuh Tresna Jaya namanya. Senajaya, terus Terus akhirnya ada klub lagi di apa seluruh Jogja itu Pusdiklat, ada namanya PMBY itu. Dari hmm, situ terus eh, diminta sama Jaya Raya buat bergabung. Terus akhirnya pindah ke Jaya Raya. Terus oh pindah pas daerah. nggak lama di Jaya Raya, 2-3 tahun, terus ikut ke Jurnas. Mm-mm. Akhirnya bisa juara ke Jurnas dan bisa masuk pelatnas. Oh gitu ya. Hmm. Dari masuk pelatnas umur berapa berarti ya? 18 18 gitu ya. ya taruna awal. Mau gitu. Ini banyak yang komen nih, banyak kok tegang banget wawancaranya. Kan puasa ya. Ini jam 12 kan. Lemes kita. Terus dari lanjut masuk Cipayung itu ya. Terus tahun ini kan umurnya 24 kemarin Februari ya. Iya. Nah, terus kira-kira harapan karir kamu yang mau dicapai selanjutnya tuh apa ya? Ya pasti yang pertama, eh, tujuannya pasti pengen main di Olimpik. Tapi mungkin Hmm, untuk saat ini kan eh, mungkin udah kayaknya udah berat sih. Tapi ya nggak menutup kemungkinan buat 4 tahun lagi kan masih ada kesempatan lagi. Ya yang penting intinya terus berjuang aja. Pasti pengennya main Olimpik, terus juga pengen jadi juara dunia, pengen apa
pengen jadi nomor satu juga. Jadi masih banyak lah target-target yang masih belum tercapai. Jadi masih banyak target yang masih dicapai. Karir kan juga masih panjang ya. Ya, Terus kalau dari analisis pribadi atau dari pelatih itu apa sih yang harus ditingkatin dari Fajar dari Rian supaya mencapai targetnya itu? kalau dari pelatih sih bilanginnya masalah konsistensi aja ya. Mungkin Hmm. kita di pertandingan ini bisa bagus, di pertandingan selanjutnya nggak bisa sama kayak pertandingan sebelumnya gitu. Jadi konsistensinya aja yang belum, masih kurang. Cuman konsistensinya itu ya Iya. berarti ya. Dari pelatih itu kalau dari kamu pribadi itu tuh apa? Hmm? Dari pribadimu sendiri apa yang kamu kamu pengen Ya, tingkatin saya nih? rasa sih juga emang apa ya, masih belum bisa konsisten gitu loh. Jadi ya itu PR banget sih buat kita. Kita harus banyak diskusi lagi gimana cara ngatasinnya. Mungkin di saat Hmm. kita pas lagi nggak enak mainnya atau gimana, kita harus banyak komunikasinya gimana cara ngatasinnya. Oh gitu ya. Berarti kalau sama Fajar tuh udah berapa tahun ya pasangannya? Dari 2014 ya? Iya, dari pas pertama masuk sih masih sama partner lama saya, sama Clinton. Hmm. Terus Hmm. tahun berikutnya, pertengahan tahun dicoba sama Fajar, dan terus akhirnya sampai sekarang bisa terus partneran Masih langgeng dari ya berarti ya. 2014 pertengahan. Eh, bosan nggak sih pasangan sama Fajar 6 tahun bareng gitu? Ya enggak lah, masa bosen. Kan siapa tahu kalau di lapangan ketemu dia lagi gitu. Kalau di kamar gitu nggak pasangan sama Fajar ya? Kalau di kamar Sekamarnya sih enggak, beda beda kamar, cuman beda kamar, di partneran aja. cuman. Terus kalau momen selama ini nih, selama berkarir, momen yang paling nggak terlupakan apa ya? Yang nggak terlupakan sih pas pertama kali partneran ya, bisa bisa langsung juara gitu loh. Jadi momennya tuh dapat banget. Jadi kan lagi dicoba dipartnerin gitu kan pas awalnya. Hmm, Tapi nggak taunya bisa langsung juara. di ini ya, di di apa? Eventnya kami ingat nggak apa? eh Challenge, Aztec Challenge Indonesia di Internasional Indonesia. itu ya, challenge ya. Oke, jadi dari situ terus udah 6 tahun sampai sekarang sama Fajar gitu ya, masih langgeng gitu ya. Iya, Walaupun sering diresein ya katanya ya, digodain kenapa terus ya godain sama sama Fajar. Fajar? Nggak apa-apa, itu kan udah biasa. Cara menjalin chemistry. Dari rese-resean itu ya. Terus ini kita geser nih dari topik prestasi. Kemarin April kamu rilis ini ya, Kral ya, Iya, ya kan? Karya iya, Rian Ardianto Label. iya. Itu kamu bisa ceritain nggak sih awal mulanya kok punya gagasan ide bikin Kral itu? Ya awalnya saya juga ditawarin, ada dari tim, dia ngelihat saya gitu banyak pakai hoodie ya pertamanya. Jadi saya Hmm, ditawarin gimana nih, mau mau nggak joinan, kita bisa apa? Kita bikin brand baru, eh, temanya tuh hoodie gitu, mau nggak? Terus saya juga mikir, oh kan saya sering pakai hoodie juga kan, jadi ya hmm, nggak ada salahnya lah buat coba gimana kalau misalkan hoodie itu apa, bikinan saya gitu loh. Jadi kan nggak ada salahnya buat nyoba sih kalau saya. coba wirausaha juga gitu ya. Iya. Terus sejauh ini produknya apa aja sih? Kan aku lihat-lihat hoodie, terus ada masker juga kan? Ya kalau sekarang kan dilihat yang dibutuhkan saat ini dulu ya, karena mungkin kalau Hmm, masker kan eh, masih belum dibutuhin gitu loh. Jadi kayaknya yang kelihatan sekarang kan yang dibutuhin masker. Jadi ya nggak ada salahnya kita kita coba buat masker. hmm, Terus kalau masalah hoodie sih sebenarnya kemarin juga
planning awalnya kan hoodie dulu, nggak ada kepikiran masker gitu loh. Iya, Cuman ya. karena saat ini yang dibutuhin banget Dibutuhkan. masker, jadi ya masker dulu. Kalau buat hoodie-nya sih mungkin kebentur sama ini juga apa konveksinya juga, karena kan sekarang kan PSBB juga kan, jadi ya Iya, iya, iya. masih belum bisa diproduksi Produksi massal gitu belum bisa ya. ya. Terus kalau ciri khas produk Kral itu apa ya? Dari clothing-clothing yang lain gitu. Ciri khasnya sih sekarang sih masih apa ya, hoodie namanya. Budi ya. Uh-uh. Jadi fokusnya ke hoodie, terus juga ya fokusnya sih ke hoodie sih namanya. Gitu ya. Tapi belum tahu ya kapan bisa rilis, menyesuaikan keadaan juga ini ya. Sebenarnya saat ini juga masih cari-cari lagi konveksinya juga. Hmm, Masih lagi cari-cari lagi, terus juga kan terkendalanya bukan cuma konveksi aja ya. Terutama juga dari bahan bakunya juga, dari bahan-bahan kainnya juga kan gak gampang juga kalau sekarang nyarinya, soalnya kan lagi kondisinya seperti ini gitu loh. Jadi ya yang memungkinkan saat ini masih masker sih. masker gitu ya. Mm-mm. Terus ini cara dapetinnya di mana nih? Kalau mau beli masker. Kalau dari masker bisa langsung cek aja di IG-nya Kral, @kral.id. Mhm. Tadi pagi sih jam 9 udah mulai open order lagi, setelah kemarin yang pertama kan sekitar 250 bandel ya, dan satu bandel itu isinya 4 masker, dan Iya, itu ya. alhamdulillah yang pertama itu langsung bisa sold out semuanya. Terus kita coba lagi yang sekarang yang kedua, kita buka 200 bandel ya. 200 vendor ya. Iya. Mulai hari ini Jadi pagi yang tadi belum ya. belum dapat kemarin ya bisa cek di IG-nya Kral. Nanti bisa Kontak-kontak di situ aja ya. ya langsung. Ada formulir pemesanannya gitu kan. Ya, komplit kok, nanti tinggal isi aja formulirnya langsung. Mantap. Ini banyak banget nih fannya Mas Jom Mas Jom. Malah nyariin Rian ya. Bisa cerita sih nggak sih ini julukan Mas Jom tuh asal usulnya apa? Mas Jom tuh ya pertama saya dipanggil tuh pas di Jaya Raya ya. Pas awalnya itu. Hmm, Jadi yang apa? Karena nama Riannya aja sih. Rian waktu itu kan ada yang pembunuhan di mana? Jombang itu loh, di Rian Jombang Jombang. ya. Rian Ya, Jombang jadi ya. terus teman-teman manggilnya Rian Jombang. Karena di Jaya Raya tuh ada 3 namanya Rian. Jadi Hmm. buat bedain aja, biar nggak Jadi sama dari situ ya. panggilannya. Rian Jombang Jombang itu ya. Mm-mm. Oke. Ini ngomong-ngomong keren nggak sih tenggorokannya keren nggak ya? Lumayan sih, sedikit kering. Capek juga ya. Terus ini kita masih berapa menit sih? Kita kan 30 menit. Oh, masih lama. Terus kita pakai pertanyaan singkat ya. Ini fun-fun aja ya. Terakhir kali ke Bantul kapan ya? Mudik ke Akhir Bantul? tahun sih, pas itu tahun baruan pulang. Tahun baru gitu ya. Tapi kalau puasa di Bantul, Lebaran di Bantul itu udah lama ya kayaknya ya. 2 tahun lalu, Sejak karena tahun lalu kan di Australia pas turnamen pas Australia ada Open itu. turnamen ya. Ya, jadi sholat id juga di sana waktu itu Mhm. tahun lalu. Nggak taunya sekarang malah ada ini jadi nggak bisa pulang lagi. Iya harus di pelatnas ya. Iya. Terus ini makanan buka puasa favorit masih jam Kolak. setengah satu sih. Kolak Mm-mm. kolak. Kemarin sempat heboh tuh katanya si Rian nggak tahu biji salak. Biji salak. Masa nggak tahu biji Nggak salak? tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus ini pertanyaan kedua, sebutkan 2 lagu yang kamu lagi seneng banget. 2 lagu.
Lagunya Glenn Fredly. Glenn Fredly. Sama dong, anak-anak skor juga ini senangnya Glenn juga. Gak Judulnya tau apa lagi Glenn? seneng aja. Judulnya apa sih? Favoritnya apa? My Everything. My Everything. Mantap. Yang lainnya kalau luar negeri? Luar negeri banyak sih. Salah satunya deh. Apa ya? Sekarang lagi jarang dengerin lagu sih. Jarang dengerin lagu ya. Terus kalau ini ngisi kekosongan apa? Selain latihan gitu, Main game. main game ya. Iya, Konsol apa smartphone? smartphone. Smartphone ya. Nih pertanyaan ketiga, apa hal yang sering membuat kamu kesal? Nggak ada. Nggak ada, kalah turnamen gitu nggak kesel juga? Ah, kesel itu ya, bener. Kalah turnamen. Agak putus-putus ya. Gimana gimana? Kalah turnamen bikin kesel. Bikin kesel ya. Kalau diusulin Fajar, Ginting, Jojo bikin kesel nggak? Tuh ada yang tanya. Kadang-kadang. Tapi karena udah Kadang-kadang biasa ya. jadi ya biasa aja sih. Oke, terus ini kan di sosmed kan itu suka ada yang posting main bola tuh. Mending pilih main futsal atau sepak bola? Enakan main bola. Main bola ya. Iya. Terus kalau sepelatnas tuh waktu main bola bareng yang paling jago siapa? Yang paling jago. Hmm, Banyak. banyak Bang siapa? Hasan jago. Bang Hasan jago. Hmm. Terus kalau Fajar jago nggak? Kan itu foto Ah, kemarin pakai jersey Persib ya Barcelona nggak tuh. jago sih. Cuman ini aja. Apa? Kayaknya doang bagus. Dari setelannya Mantap. udah mantap tapi nggak bisa main bola. Asik. Cuman buat Ada ngeramein aja. ada bibit-bibit perpecahan ya? Enggak ya ini ya. Nih, kalau ini pernah iseng-iseng nggak sih kamu nge-search di Google gitu Muhammad Rian Ardianto. Nah, kalau kamu iseng-iseng gitu kan biasanya Google ngarahnya Muhammad Rian Ardianto Instagram atau Muhammad Rian Ardianto pacar. Nah, ini pertanyaan wajibnya. Nggak ada. Kamu kalau ditanyain pacar, pacar, pacar gitu, gimana sih tanggapannya? Tanggapannya ya nggak ada sih. Iya, belum ada, belum kepikiran Belum. gitu. Masih belum. Fokusnya ke karir dulu sih. Karir ya, masih 24 tahun gitu ya. Iya. Kalau kriteria gitu, apa? Ya, yang penting baik, seiman. Baik, seiman. Udah Kalau itu ciri-ciri fisik gitu nggak ada ya? nggak ada. Rambut panjang atau nggak ada ya? Paling Nggak baik ada. seiman gitu. Iya. Oke, oke. Terus ini, kalau kamu liburan, pilih ke laut apa ke gunung? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Hmm. tempat favorit liburan apa? Yang selama ini kamu kunjungi terus paling berkesan gitu. Kunjungi paling berkesan. Ya, negara lah. Kan kamu sering turnamen ya. Yang paling Jepang. berkesan tuh negara Jepang ya. Jepang. Karena apa Jepang? Nggak tahu suasananya enak aja gitu di Jepang. Suasananya gitu ya. Hmm. Makanan gitu-gitu. Makanan, terus juga eh, suka naik kereta gitu kan. Enak aja gitu, nggak Ya, tahu. suasana Jalan-jalannya kehidupannya gitu. enak juga. Jadi lebih ke suasana hidupnya Jepang gitu ya, enak ya. Hmm. Ini pertanyaan penting nih lagi. Siapa pemain bulu tangkis favorit? Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. Kenapa tuh? Ya dia udah punya banyak gelar ya. Terus juga orangnya humble juga enak. Humble, enak. Kalau dari luar negeri gitu,
Dari luar negeri, di Chongwei. Lee Chong Wei. Kenapa tuh? Mainnya cepet, terus Mainnya cepet. skillnya juga bagus juga. Pernah nyobain main single nggak sih? Ya, dulu Selama pertama profesional? sebelum pas di Jaya Raya sempat main single sih. Pas main Sirnas gitu masih main single. Terus juga Hmm, sempat main mix juga. Semuanya udah dicobain lah. udah semua coba. Tiga-tiganya. Paling asik mana tuh? Ya kalau main single kan eh, semua lapangan milik sendiri ya. Jadi ya Hmm, kita ngontrol diri sendiri aja. Kalau misalkan main double kan kita tergantung pasangan juga. Kalau misalkan ini harus kompak juga gitu kan sama pasangan. Nggak bisa tergantung diri sendiri. no, gitu ya. Jadi tadi dari dalam negeri Indra Setiawan, dari luar negeri Lee Chong Wei gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, latihan angkat beban apa jogging? Jogging. Pilih jogging ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak jadi pemain bulu tangkis nih, kamu bakal berkarir jadi apa? Halo. Sorry, koneksi ya. Oke. Tadi sana. Oke, tadi ngulangi pertanyaan nih. Kalau nggak jadi pemain bulu tangkis, kamu karir jadi apa? Mau milih karir jadi apa? Ya jadi wirausaha. Dari wirausaha gitu ya. Iya. Selain itu apa? Artis mungkin, nyanyi? Nggak mungkin. Nggak oke. Wirausaha lewat kral itu yang rintis ya. Ya, terus juga saya kan ada joinan juga sama Fajar kan, kopi itu. Oh ya, kopi itu ya. Iya. Itu gimana tuh puasa-puasa gini usaha kopinya? Untuk sekarang sih masih belum buka ya karena baru pindah tempat. Jadi Hmm, pas sekarang lagi ada begini kan nggak boleh buka juga kan. Jadi masih belum buka. masih belum boleh buka ya. Iya. Itu kalau kopi itu dari kapan sih? Udah dari tahun lalu bulan Maret. Tahun lalu bulan Maret ya. Berarti Maret tahun lalu kopi, terus Tahun April tahun ini kral ya. Oke. Terus ini kan kamu banyak salah satu pebulu tangkis yang banyak fansnya ya di Indonesia ya. Arti fans buat Rian tuh apa sih? ya fans tuh jadi motivasi aja sih karena semakin banyak fans berarti semakin banyak yang doain juga jadi ya dari saya sendiri harus bisa maksimalin sih Gitu ya. jangan sampai menyanyiakan. Terus kamu punya ini nggak sih kenangan khusus apa pemberian khusus dari fans gitu? Kan banyak yang histeris, pasti banyak yang ngasih kado. Banyak sih yang sih aduh sampai nggak tahu itu dari siapa aja gitu sampai karena terlalu banyak yang ngasih jadi nggak tahu sampai ini udah banyak banget. Kalau pengasihan dari fans gitu tuh disimpan di mana sih biasanya? Ada kalau saya mah disimpan di kamar. Keren. Hmm. Berarti semuanya ini ya berkesan ya buat kamu ya. Iya. Oke. Ini netizen ada yang matanya enggak nih. Fansnya Rian apa sih? Ada nama fansnya nggak sih? Nggak ada. Belum ada ya. Ini ada yang tanya pulang ke Bantul nggak? Pulang kampung nggak? Tahun ini. Untuk saat ini nggak pulang. Saat ini nggak pulang ya. Bentar, kita cari lagi.
Jadi ini nanti kan kalau program pelatnas kan katanya ini conditioning dulu, terus nanti ada yang lebih serius lagi ya, intensitasnya ditinggikan lagi. Terus kemarin kan Thomas Uber ditunda, terus Iya. ada pengaruhnya nggak tuh program latihannya? Maksudnya? Ya dari pelatnas itu ada apa ya, pengumuman apa wanti-wanti gitu, ini karena Thomas Uber ditunda, terus kita program. Awalnya kan emang persiapan buat Thomas Uber kan. Hmm. Terus malah ditunda. Ya jadi sekarang sih fokusnya buat kesehatan dulu karena pertandingan kan masih lama. Masih Oktober kan, bulan Oktober. Jadi ya mungkin benar-benar fokus latihan mulai dari bulan Juni atau Juli sih. Sudah mulai program untuk persiapan Thomas Uber. Ya, ya, ya. Ini ada N Belzah, Mas Jom Twitternya dibuka dong gemboknya. Masih Twitteran nggak sih? Udah nggak pernah dipakai sih Twitternya. Udah lama nggak pernah dipakai. Nggak tahu deh. Udah. Ingat nggak itu passwordnya? Persiapan turnamen lebaran di Jakarta. Kemarin di Smash kenapa? Dari Lutfi underscore KPH. Kan ada videonya tuh. Kalah main. Kalah main ya. Hmm. Nih dari Kezia Fanya Limawan. Film favorit Mas Jom apa? Fast and Furious. Fast and Furious. Ngikutin semua tuh dari seri A. Ya. Tadi, sorry putus lagi. Oke. Tadi Fast and Furious, tokoh favoritnya siapa? Siapa sih? Toretto ya? Toretto dong. Toretto ya? Iya. Oke, karena bentar ya. Oh, waktunya udah mepet. Ini berarti terakhir nih. Punya pesan nggak buat skor atau follower Rian selama menghadapi corona ini, apa pesan-pesannya dari Rian deh? Ya, pesan-pesannya tetap stay at home. Mhm. Karena itu yang paling baik saat ini. Jadi kalau bisa, kalau nggak perlu banget jangan keluar dulu. Terus juga minum vitamin dan jangan lupa berolahraga. Jangan lupa berolahraga. Nih terakhir nih, kegiatan apa yang bikin bosan di Pelatnas masa pandemi gini? Kegiatan apa? Dari Nick Kajung. Jadi selama di Pelatnas nih, gimana ya? Kamu bosan nggak sih selama di Pelatnas ini? Gitu aja deh. Ya, Ada rasa bosan nggak? Pasti bosan karena juga udah sebulan lebih kan kegiatannya gini-gini aja gitu, nggak bisa keluar. Cuman ya karena sekarang lagi kondisinya begini ya, mau nggak mau harus sabar dulu. Berarti nggak sama sekali bisa keluar Pelatnas ya? Iya, nggak boleh keluar, harus di sini terus. Oke. Nih banyak yang tanya nih, Mas Jom ngikutin drakor nggak? Enggak. Waduh. Kalau Rian, Fajar suka ya? Ini ada yang nonton ya? Baru-baru nonton dia, makanya lagi senang. Keren. Nggak mau ketularan? Enggak mau. Banyak yang seru katanya. Oke, itu tadi. Karena waktu juga udah 30 menit ya. Jadi terima kasih buat Rian atas waktunya. Siang-siang gini ganggu. Ini jadwalnya baru ngapain sih?
Santai apa? Kebetulan latihan sore, jadi masih santai aja sih. Masih santai ya. Kalau latihannya gitu? Kalau Kenapa? latihan jam berapa gitu? Mulai abis asar 3:30. 3:30 ya. Sampai bukber sampai waktu jelang buka ya berarti ya. Jalan. Iya. Ngabuburit. Ngabuburitnya latihan. Iya. Keren. Oke, terima kasih Rian atas waktunya. Oke. Sampai jumpa. Makasih, dadah. Ya, terima kasih Skorer sudah bergabung. Maaf, koneksinya tadi telat-telat, agak putus-putus. Jangan lupa untuk ikuti skor terus ya. Nanti siapa tahu ada kesempatan lain live-live dengan atlet bulu tangkis atau atlet yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Maaf ya.